Hai, apakah Anda ingin memastikan bahwa setiap siswa dapat mencapai potensi maksimalnya di kelas? Mari kita bicarakan tentang Zone Proximal Development, sebuah konsep penting dalam pendidikan. Berikut adalah penjelasannya. Zone of Proximal Development merupakan istilah untuk kegiatan yang sulit dikuasai anak secara mandiri, namun dapat dimengerti dengan bantuan orang dewasa atau orang yang lebih ahli di bidangnya. Istilah ini sendiri dikemukakan oleh Lev Vygotsky, seorang ahli psikologi yang lahir pada tanggal 5 November 1896 di Rusia. Vygotsky salah satu ahli yang memiliki pemikiran bertentangan dengan teori perkembangan kognitif Piaget. Pada teori perkembangan ini, pada perkembangan kognitif yang dikemukakan ada 4 tahap perkembangan disertai usia masing-masing tahap. Pada teori Vygotsky, beliau menciptakan teori 2 garis utama perkembangan kognitif anak. Pertama, garis alamiah yang muncul dari dalam diri manusia secara alami. Dan kedua, garis sosial historis, lingkungan sosial yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Cara mengetahui proses zone proximal development atau daerah terdekat perkembangan kognitif anak ini sangat unik. Dapat dilihat dari tingkat perkembangan aktual dan potensial. Tingkat perkembangan aktual ini menekankan pada perkembangan kemandirian anak dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Tingkat perkembangan potensial merupakan kemampuan seorang anak menyelesaikan tugas dengan pengawasan seorang ahli. Dalam hal ini, seperti guru dan kerjasama dengan teman sebaya yang lebih kompeten. Tingkat perkembangan aktual berada pada tingkat batas bawah zone proximal development, dan tingkat potensial berada pada batas atas. Jadi, tingkat zone proximal development anak setiap individu dapat dilihat dari dua batasan tersebut. Jadi, tingkat zone proximal development anak setiap individu dapat dilihat dari dua batasan tersebut. Hasil zone proximal development anak juga memiliki perbedaan masing-masing, walaupun kegiatan yang sedang dilakukan sama, karena garis alamiah dan sosial historis yang berbeda-beda setiap anak. Ada beberapa cara untuk menerapkan konsep zone proximal development dalam pembelajaran. Yang pertama, menentukan tingkat kemampuan siswa. Guru perlu mengidentifikasi tingkat kemampuan siswa dalam suatu mata pelajaran atau keterampilan tertentu. Ini bisa dilakukan melalui tes, observasi, atau interaksi langsung dengan siswa. Yang kedua, menetapkan tantangan sesuai dengan zone proximal development-nya. Setelah mengetahui tingkat kemampuan siswa, guru dapat menetapkan tugas atau proyek yang sesuai dengan mereka. Tugas ini harus menantang untuk mendorong pertumbuhan, tetapi tidak terlalu sulit sehingga siswa merasa putus asa. Yang ketiga, memberikan bantuan yang sesuai. Guru atau rekan sebaya dapat memberikan bantuan kepada siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini bisa berupa arahan, pemodelan, bantuan verbal, atau dukungan fisik. Tergantung pada tingkat zone proximal development siswa. Yang keempat,
Kolaborasi dan diskusi. Memfasilitasi kolaborasi antara siswa juga penting dalam menerapkan zone proximal development. Diskusi kelompok atau proyek kolaboratif dapat membantu siswa belajar satu sama lain dan memperluas zone proximal development mereka. Yang kelima, fleksibel dalam pendekatan. Guru perlu fleksibel dalam pendekatan pembelajaran mereka, memungkinkan ruang bagi siswa untuk bereksplorasi dan belajar dari kesalahan mereka. Ini berarti tidak hanya fokus pada pencapaian akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran itu sendiri. Yang keenam, pembelajaran berbasis masalah. Menghadirkan masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari atau konteks nyata dapat membantu siswa melihat relevansi materi pembelajaran dengan dunia mereka, yang pada gilirannya dapat memotivasi mereka untuk bekerja dalam zone proximal development mereka. Dengan menerapkan zone proximal development dalam pembelajaran sehari-hari, guru dapat membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka dengan memberikan dukungan yang sesuai dan memfasilitasi pertumbuhan mereka dalam lingkungan pembelajaran yang mendukung. Perkembangan yang berlaku di zone proximal development. Yang pertama, ada yang kita boleh buat sendiri. Kemudian, ada yang zone proximal development yang mewakili apa yang boleh kita lakukan dengan bantuan orang dewasa atau yang lebih berpengalaman. Terakhir, ada yang di luar jangkauan kita atau sudah mandiri. Langkah pertama adalah mengidentifikasi tingkat kemampuan siswa dalam suatu mata pelajaran atau keterampilan tertentu. Ini membantu kita memahami di mana mereka berada dalam zone proximal development mereka. Kemudian, kita menetapkan tugas atau proyek yang sesuai dengan zone proximal development mereka. Tantangan yang sesuai akan memotivasi pertumbuhan tanpa membuat siswa merasa terlalu tertekan. Pemberian bantuan yang tepat adalah kunci. Guru atau rekan sebaya dapat memberikan arahan, dukungan verbal, atau bantuan lainnya sesuai dengan kebutuhan siswa. Kolaborasi juga penting. Diskusi kelompok dan proyek kolaboratif memungkinkan siswa belajar satu sama lain dan memperluas zona proximal development mereka. Terakhir, kita memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung, memantau kemajuan siswa, dan fleksibel dalam pendekatan pembelajaran. Dengan menerapkan zone proximal development dalam pembelajaran sehari-hari, kita membuka pintu bagi setiap siswa untuk mencapai potensi mereka penuh. Mari kita berkolaborasi mendukung pertumbuhan dan keberhasilan setiap siswa.